mendengar, dan mengenali suara gembala. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mendengar suaranya. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin, puji Tuhan. Seseorang yang hidup beriman dalam Tuhan Yesus ditandai dengan hidupnya terjaga, tetap ada di bawah kendali kepemimpinan, bimbingan atau tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam penundukan diri pada pengajaran firman kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus menuntun, membimbing dombanya dengan benar sebagai bentuk kasih dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menuntun orang percaya dalam segala hal, supaya orang percaya menikmati damai sejahtera, dapat menikmati perlindungan, penjagaan dan pemeliharaannya, serta berkat-berkatnya yang menjamin keberlangsungan hidup bagi domba-dombanya, milik kesayangannya, dan juga dapat terjaga dari bahaya, karena gada dan tongkat sang gembala selalu ada di tangannya, siap sedia untuk membawa domba-domba ini kepada jalan yang benar, kepada jalur yang betul. Kalau seseorang merasa dirinya adalah domba Tuhan, seharusnya ia pun mau sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan suara Gembala Agung Yesus Kristus dan menuruti pengajarannya. Jadi, kalau ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan suara gembalanya, berarti ia tidak bersedia menjadi domba yang baik. Domba yang tidak baik adalah domba yang memilih jalannya sendiri. Domba yang tidak mau mendengarkan suara gembalanya. Dan dipastikan orang yang memilih jalannya sendiri ini bisa tersesat. Iblislah yang mengacaukan pikiran orang Kristen agar mereka, orang-orang percaya, hamba-hambanya, tidak mengerti, tidak peka dalam memahami apa yang direncanakan Tuhan selaku gembala yang baik itu. Iblislah yang terus-menerus membujuk, membisikkan kepada orang percaya untuk tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh gerak hidupnya. Tidak mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Sang Gembala Agung kita. Iblis hanya mau merampas domba dan membinasakannya dengan segala kelicikan dan kuasa palsu untuk menundukkan manusia, lalu dikurung dalam rencana jahatnya yang akan berakhir dalam kebinasaan kekal. Iblis memang berkeinginan mau mengambil alih. Iblis dan gembala upahan hanya berniat mencuri domba dan tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup domba-domba dan keamanan domba-dombanya. Bahkan dombanya dibiarkan dalam ancaman binatang buas, sedangkan gembala upahan ini lari meninggalkan kawanan domba. Yohanes 10 ayat 10 bahasa Indonesia masa kini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 12 dan 13 bahasa Indonesia masa kini. Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Orang upahan itu lari sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak memperdulikan nasib dan keselamatan domba-domba itu. Domba yang tidak mengenal baik suara gembalanya pun akan mudah masuk dalam perangkapnya. Apalagi bila ia juga mau membuka diri untuk menurut, mengikuti arahan dan bujukannya, agar rencana besar iblis gembala palsu atau pencuri itu berhasil menggoyahkan dan mengambil kesetiaan orang percaya, agar mereka berbalik menyembah kepadanya. Dan iblis terus bekerja menggunakan kesempatan dan waktu yang masih ada ini dengan mempertontonkan dan melakukan kuasa palsu, tanda-tanda heran atau mujizat yang mengherankan orang banyak. Dan itulah menjadi daya tariknya memikat orang yang tidak sungguh-sungguh setia kepada Kristus dan ajaran firman-Nya. Dalam Wahyu 13 ayat 12 sampai dengan 14a dalam versi bahasa Indonesia masa kini saya baca,
Di depan binatang yang pertama itu, ia memakai kekuasaan yang besar yang diperolehnya dari binatang itu juga. Seluruh bumi dan semua yang tinggal di atasnya dipaksanya menyembah binatang yang pertama itu yang luka parahnya sudah sembuh. Binatang yang kedua itu mengadakan keajaiban yang besar atau tanda mujizat di depan semua orang. Ia membuat api turun dari langit ke bumi. Dan semua orang yang hidup di bumi ditipunya dengan keajaiban yang boleh dibuatnya di depan binatang yang pertama itu. Iblis telah bertindak menjadi gembala yang jahat untuk melawan gembala agung yang baik dan yang ditetapkan oleh Bapa Sorgawi sendiri. Gembala yang jahat adalah seorang asing yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 5. Saya baca demikian. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Ini adalah domba yang baik, yang peka dengan suara dombanya suara gembalanya yang benar, yang asli. Jadi, kalau ada orang Kristen yang lebih suka mendengar suara-suara asing, bukan suara gembalanya, tapi lebih terbuka, lebih menurut kepada suara orang asing, berarti ia bukan domba Tuhan yang sejati. Buktinya, dia terlebih suka dengar dan ikuti berita dan suara abal-abal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman kebenarannya, yang bersumber dari. Dan suara-suara itu sebenarnya bersumber dari hikmat manusia dan dunia ini. Kita pasti bisa membedakan bila kita mempunyai kepekaan roh dan mau dituntun oleh Roh Kudus yang sudah berjanji membawa kita, umatnya, orang percaya, pelayannya, hamba-hambanya ke dalam segala kebenaran. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam benak orang Kristen yang bukan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Hal ini terjadi karena pengaruh dunia fasik yang telah memberi pengaruh di sekitarnya. Jika sudah demikian, berarti orang Kristen tersebut ada dalam kepemilikan dan penguasaan iblis. Dia bukan melaksanakan rencana Allah lagi, tapi rencana dan hikmat yang dimotori oleh kuasa si iblis. Kehidupan seperti ini mengakibatkan resiko atau konsekuensi yang sangat berat. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang menyusun rencana dan mencanangkan program apapun, apakah itu program kerja, program keluarga, terlebih pelayanan, harus dengan selalu menyertakan Tuhan dan dengan mengikuti segala pimpinan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka kuasa kegelapanlah yang nanti akan menguasainya. Manusia modern yang telah maju dalam segala kecerdasan dan pengalamannya tidak lagi mau untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan, untuk mendengar suaranya, berdoa, dan memahami firman kebenaran yang murni yang bersumber dari Tuhan, dan tidak lebih memilih suka mendengar banyak pemberitaan bersumber dari dunia. Mereka lebih memilih, maksud saya, suka mendengar banyak pemberitaan bersumber dari dunia yang bisa saja menawarkan kenyamanan palsu yang sementara, kemudahan-kemudahan, berkat-berkat yang menggiurkan. Jika tidak kuat dan kokoh imannya, ia akan tergeser dan lebih tepat dikatakan mau menggadaikan imannya dan lebih cenderung mendengar suara iblis yang juga menggunakan hikmat gelapnya untuk menipu, mengelabui dan merontokkan iman. Iblis bisa berubah menakutkan, memprovokasi, bahkan tega, mengintimidasi dan menebar ancaman atau hukuman agar orang semua disesatkan dan tunduk kepadanya. Maka dapat dibayangkan bagaimana akhir hidup orang yang bimbang dan goyah imannya. Mereka akan mudah menyerah dan tidak mau disiksa lagi karena mereka lebih memilih mengikut iblis. Mereka tidak tahan dengan siksaan dari antikris. Tapi dapat dipastikan orang percaya yang murtad dan berbalik melawan Yesus dan meremehkan suara kebenarannya akan dibinasakan dan dilempar dalam api kekal di mana terdapat tangisan dan kertak gigi selamanya. Ditambah lagi dalam dunia yang semakin fasik dan materialistis ini, di mana Tuhan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada, maka banyak orang Kristen hidup dengan dipengaruhi oleh filsafat hidup tersebut, sehingga mereka tidak mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan untuk menemukan kehendak dan rencananya. Banyak manusia modern, termasuk diantaranya orang Kristen sendiri, yang menganggap bahwa Tuhan seperti sudah tidak ada dan tidak lagi diperlukan.
dia menjadi bukan yang utama atau yang terutama. Dan parahnya lagi, mereka yang tidak paham benar dan mempelajari Injil dengan kurang mengerti, bahkan ada segolongan orang itu yang menganggap Yesus sudah mati dan dia tidak bangkit. Itulah pemahaman bodoh dan sangat keliru, namun ditebarkan kepada orang-orang yang mudah dipengaruhi dan tidak percaya kebenaran Injil. Dan dengan angkuh, tanpa malu dan takut, terlihat bahwa pemahamannya tentang Injil masih sangat dangkal. Namun ia menebar kebohongan dan pemberitaan palsu dan yang salah, karena sungguhlah bahwa pengetahuan dan pemikirannya itu memang masih sangat dangkal. Dia tidak menguasai dan mengerti dengan benar Injil Kristus, tidak belajar dengan baik tentang kebenaran Injil Kristus. Ada juga kebiasaan dari beberapa orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan hanya untuk supaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Mereka datang kepada Tuhan bukan untuk meminta pertimbangannya, mengikuti kehendaknya, arahannya, minta hikmatnya. Ini sama juga dengan datang kepada Tuhan hanya karena mau meminta legitimasi atau pengesahan tanpa lebih dulu mohon konfirmasi atau persetujuan. Orang seperti ini termasuk pada golongan orang yang punya sikap suka mengatur Tuhan. Suatu tindakan orang tidak beriman sebab dikatakan dia tidak mau percaya, tetapi tetap menuntut pertolongan dan jaminan keberhasilan yang dia tahu itu cara yang benar, padahal itu tidak benar. Kita harus memulai melangkah dalam segala hal dengan menyertakan Tuhan dan mau menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan dan menunggu dengan tekun dan sabar juga setia, menantikan hikmat dan petunjuk arahan Tuhan. Hikmat yang dari atas itu berbeda dengan hikmat duniawi, dan kita mau terus berjalan dalam pimpinannya Allah dan menghargai Allah akan menghargai kesediaan kita dalam taat dan mengikut Dia dengan tekun dan percaya. Tuhan pasti menolong jika kita setia dan kita taat mendengar, mengikuti suaranya. Allah pasti bertindak menuntun langkah demi langkah kita dengan menunjukkan apa yang bisa membahayakan hidup kita sekarang dan berdampak buruk di kemudian hari, atau apapun juga yang tidak berguna bagi kita, karena semuanya itu ada dalam sepengetahuannya. Sebab segala sesuatu dan semuanya yang berkenaan dengan hidup orang percaya ada dalam kendalinya, dalam monitor Gembala Agung kita. Saudara, latihan demi latihan untuk menangkap dan menemukan tuntunannya, arahannya, petunjuknya membuat kita semakin peka terhadap kehendaknya. Itulah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilewati sehingga kita dalam segala hal yang terjadi tetap berjalan dengan mendengar suaranya atau firman Tuhan, mentaati dan melakukan kehendaknya, hidup menurut pimpinannya. Semakin peka, belajar, mengerti proses yang dikehendakinya. Sampai taraf ini kita sungguh sudah menjadi tawanan roh. Sungguh menjadi satu hal yang luar biasa dan patut disyukuri kalau kita menjadi tawanan roh. Sebab inilah kehidupan yang dikehendaki Tuhan sendiri. Untuk itu, mulai sekarang kita harus mulai membicarakannya, mengomunikasikannya dengan Tuhan. Percakapkan dengan Dia untuk hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Rencana-rencana, kerinduan-kerinduan, keinginan dan segala hal dalam hidup dan dengan Tuhan itu akan membuat kita hanya akan bergantung dan mengandalkan Tuhan saja dalam segala aspek hidup dalam pelayanan. Itulah yang disebut sebagai hidup di dalam hadirat Tuhan, bergaul dan hidup melekat pada Tuhan. Kita harus belajar memperlakukan Allah sebagai Allah yang real, nyata kuasanya, kehadirannya di setiap hal yang terjadi dalam hidup. Dan memang demikianlah seharusnya. Ia adalah Allah yang lebih nyata dari apa yang dapat kita lihat dan sentuh. Ia yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Seperti halnya tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang hidup begitu karib dan bergaul dengan Allah, mereka menerima pimpinannya secara nyata atau konkret. Maka kita pun dapat menerima pimpinannya secara nyata juga. Kebiasaan ini akan membuat kita tidak akan melangkah tanpa doa, tanpa mohon pimpinan Tuhan. Kehidupan kita menjadi terbiasa bergaul dengan Tuhan. Kehidupan ini menjadi indah dan baik tiada taranya. Haleluya.
Maukah saudara untuk hal apapun dalam hidup saudara selalu melibatkan Tuhan dan mau bertanya dalam doa-doa apa yang dikehendakinya, dan kita mau berserah sepenuhnya, meluaskan, membebaskan dengan rela apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Terus melatih kepekaan dalam mendengarkan suaranya, tetap percaya mengikuti semua kehendaknya dan pimpinan Gembala Agung, pimpinan Roh Kudus yang membawa kita dalam segala kebenaran. Yesus Kristus, Tuhan kita sekali Yesus, tetap Yesus. Dia Gembala Agung kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.